Di balik citra masyarakatnya yang modern dan sopan, Jepang menyimpan salah satu sistem hukuman mati paling rahasia, dan secara psikologis paling menghancurkan di dunia. Sangat berbeda dengan tontonan publik di Somalia atau Arab Saudi, Jepang melaksanakan eksekusi dalam kerahasiaan yang sangat ketat. Hukuman mati di negeri matahari terbit ini terutama diperuntukkan bagi kasus pembunuhan berantai, atau pembunuhan dengan tingkat kebrutalan yang luar biasa. Meskipun secara hukum eksekusi harus dilakukan 6 bulan setelah vonis, kenyataannya, narapidana sering menghabiskan waktu bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun dalam sel isolasi yang sempit. Kekejaman sistem Jepang terletak pada ketidakpastiannya, narapidana tidak tahu kapan mereka akan mati. Mereka baru akan diberitahu pada pagi hari saat eksekusi akan dilaksanakan, biasanya hanya beberapa jam sebelum tali gantungan dilingkarkan di leher mereka. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada keluarga. Metode yang digunakan selama lebih dari seabad adalah hukuman gantung. Prosedurnya diciptakan untuk membagi beban moral para eksekutor. Beberapa petugas akan menekan tombol secara bersamaan, namun hanya satu tombol yang benar-benar membuka pintu jebakan di bawah kaki tahanan. Dengan cara ini, tidak ada satupun algojo yang tahu pasti, apakah dialah yang melepaskan nyawa narapidana tersebut. Bagi keluarga, berita kematian seringkali diketahui melalui panggilan telepon mendadak, yang mengabarkan bahwa anggota keluarga mereka telah tiada, dan jenazahnya harus segera diambil. Di bawah bayang-bayang menara pengawas di Iran, hukuman mati bukan sekadar prosedur negara, melainkan sebuah drama psikologis, di mana batas antara keadilan hukum dan pembalasan dendam pribadi menjadi sangat tipis. Setelah dijatuhi vonis mati, seorang narapidana di Iran terjerumus ke dalam lubang ketidakpastian yang mencekam. Masa penantian bisa berlangsung selama bertahun-tahun, atau hanya beberapa minggu, tergantung pada keputusan Mahkamah Agung dan tanda tangan kepala kehakiman. Meskipun secara teori pengacara harus diberitahu 48 jam sebelum eksekusi, dalam praktiknya, terutama pada kasus-kasus politik, pemberitahuan ini seringkali diabaikan. Narapidana seringkali ditarik secara tiba-tiba dari sel mereka tanpa peringatan, dirantai dalam isolasi, dan dipaksa menghadapi kenyataan bahwa akhir hidup mereka sudah di depan mata. Iran menerapkan beberapa metode, mulai dari regu tembak hingga rajam, namun metode gantung tetap menjadi cara yang paling umum digunakan. Jika eksekusi dilakukan di dalam penjara, suasananya sangat tertutup. Namun, ketika pemerintah ingin mengirimkan pesan peringatan yang kuat kepada masyarakat, eksekusi dilakukan di ruang publik menggunakan derek konstruksi. Narapidana diangkat tinggi-tinggi, agar semua orang bisa melihat proses kematian yang lambat akibat sesak napas, sebuah pemandangan yang bisa memakan waktu beberapa menit, sebelum nyawa benar-benar hilang. Salah satu aspek yang paling tidak manusiawi dalam sistem Iran adalah kondisi di sel isolasi menjelang hari eksekusi, yang biasanya jatuh pada hari Rabu. Sejak hari Sabtu sebelumnya, tahanan dipindahkan ke ruangan sempit yang menyesakkan, tanpa jendela, dan dipenuhi aroma urin serta muntah dari penghuni sebelumnya. Dalam kondisi kotor dan tanpa air bersih, mereka hanya diberikan makanan berkualitas buruk, yang seringkali ditolak karena rasa jijik. Pertemuan terakhir dengan keluarga pun dibatasi hanya selama 10 menit. Dalam waktu yang sangat singkat itu, keluarga seringkali menjumpai orang yang mereka cintai dalam keadaan lelah, kotor, dan terborgol. Ketika waktu habis, para penjaga pria tidak segan-segan menggunakan kekerasan fisik, termasuk setruman listrik, untuk menyeret keluarga menjauh dari narapidana. Kekacauan ini menambah beban trauma psikologis yang sangat berat bagi kedua belah pihak. Kisah Muhammad Ghassan memberikan gambaran betapa dinginnya prosedur ini. Ia menghabiskan seminggu di isolasi dan mengira akan dibawa menemui pengacaranya, namun ternyata ia sedang melangkah menuju tiang gantungan. Banyak narapidana yang akhirnya beralih ke narkoba di dalam penjara, hanya untuk meredam kecemasan dan depresi yang tak tertahankan selama masa penantian yang tak berujung tersebut. Pada saat-saat paling kritis, tepat sebelum tali dilingkarkan di leher, hukum Iran memberikan sebuah celah unik, keterlibatan keluarga korban. Dalam kasus pembunuhan, keluarga korban memiliki hak untuk melaksanakannya sendiri, atau memberikan pengampunan di menit terakhir. Hakim akan membacakan dakwaan, lalu bertanya kepada keluarga korban, apakah mereka bersedia memaafkan. Jika mereka setuju, nyawa narapidana akan diselamatkan. Namun, dalam atmosfer yang penuh dengan dendam dan luka, pengampunan tersebut hampir tidak pernah terjadi. Praktik hukuman mati di berbagai negara ini membuka mata kita pada sebuah spektrum yang luas,
mulai dari prosedur medis yang steril hingga tontonan publik yang brutal. Muncul sebuah pertanyaan besar, di antara semua metode yang telah kita bahas, manakah yang menurut Anda paling mengerikan? Apakah adil membiarkan seseorang menunggu di sel hukuman mati dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun? Jika di tempat lain eksekusi adalah akhir dari sebuah proses hukum, di Korea Utara, eksekusi adalah sebuah koreografi ketakutan, yang dibuat untuk memastikan kesetiaan mutlak kepada rezim. Di sini, eksekusi publik adalah alat utama untuk menanamkan rasa takut yang mengerikan ke dalam sanubari rakyat. Proses hukum seringkali hanya menjadi formalitas singkat yang berlangsung beberapa hari. Dalam apa yang disebut sebagai sidang, jaksa membacakan dakwaan dalam hitungan menit, tanpa ruang bagi pembelaan yang berarti. Banyak narapidana memohon belas kasihan di saat-saat terakhir, namun jawaban hakim selalu sama. Ini bukan soal pengampunan, ini adalah kejahatan terhadap konstitusi dan hukum negara. Kata-kata dingin ini menjadi titik akhir bagi narapidana, sebelum mereka dibawa ke balik layar untuk persiapan eksekusi. Eksekusi di Korea Utara direncanakan dengan sangat cermat, agar memberikan dampak psikologis maksimal. Pengumuman dilakukan melalui poster di tempat kerja, papan reklame, hingga siaran radio yang merinci identitas dan kesalahan terpidana. Meskipun tidak secara resmi wajib, warga setempat tanpa pandang usia, diperintah untuk hadir menyaksikan pemandangan brutal tersebut. Kondisi fisik para tahanan saat menuju tempat eksekusi seringkali mengenaskan. Banyak yang setengah sadar akibat penyiksaan hebat selama interogasi. Mereka dibawa dengan mata tertutup dan tubuh terikat erat. Untuk mencegah teriakan terakhir yang mungkin berisi pesan perlawanan, mulut mereka seringkali dilakban rapat. Regu tembak yang terdiri dari polisi dari luar kota didatangkan, untuk memastikan tidak ada ikatan emosional antara algojo dan korban. Dalam sebuah mekanisme yang dingin dan terencana, peluru-peluru dilepaskan ke sasaran yang tepat, kepala atau dada, memastikan bahwa kematian tersebut menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi siapapun yang berani menentang aturan negara. Itulah 7 cara eksekusi terpidana mati paling mengerikan.